kepala. Bapa, kami merasa Engkau terlalu baik dan sangat baik, dan kami rasakan hidup kami bagaikan ada di Goshen. Tulah demi tulah ada, tapi kami terpelihara, dan hari kami masih bisa meramas, dan keluarga kami dalam pemeliharaan Engkau, dan kami bangun tubuh yang sehat ini semua karena anugerah-Mu, anugerah yang Kau berikan. Kami tidak sia-siakan. Maka sebelum kami mengadakan aktes lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus memakai hamba-Mu, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita baca firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 37 sampai ayat 47. Yohanes pasal 8 ayat 37 sampai 47. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kau kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, telah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Sebab seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah, pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah ada bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar datang dari Allah, dan aku datang bukan dari kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebab kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Bapak iblislah jadi bapakmu, dan kamu ingin mengetahukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ialah pendusta dan bapa segala pendusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Puji Tuhan. Suatu mutiara yang indah yang dapat kita petik pada pagi hari. Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 44. Iblis sedang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ialah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam Dia tidak ada kebenaran. Apa Dia berkata dusta, ia berkata kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Betapa penting kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Anak Allah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roma 8 ayat 14. Tapi anak iblis hidup tidak di dalam kebenaran, hidup melakukan kehendak diri sendiri. Itulah dikatakan anak iblis. Ya. Anak iblis. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, sebagaimana pada ayat 44 ini, ya ia dikata dia tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berdusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Jadi hidup yang dilakukan ada suka-sukanya saya. Suka-sukanya saya. Kenapa? Karena tidak hidup dalam kebenaran. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sebagaimana Roma 8 ayat 14, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Arah kita, jalan kita, mau kemauan kita sesuai dengan pimpinan Roh Kudus.
Sebab iblis adalah pendusta. Apa pendusta? Lawan daripada kebenaran, dusta. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita ingin selalu berkata yang benar, bukan yang dusta. Pagi-pagi benar kita mencari Tuhan. Pagi-pagi benar kita menyembah kepada Dia. Pagi-pagi benar kita ingin mendengar kebenaran firman Allah, bukan dusta. Kalau kita pagi-pagi sudah lima kebenaran firman Allah, kita juga akan berjalan dalam kebenaran firman Allah, hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Benar Bapa di surga, iblis adalah bapa pendusta. Biarlah kami hidup dan kebenaran, hidup dan pimpinan Roh Kudus. Maka sucikan hati dan pikiran kami sampai angan-angan kami, kami sebagai anak-anak Allah di dalam pimpinan Roh Kudus. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka di depan. Pelihara mereka, pelihara keluarganya. Hikmat yang dari Tuhan Kau berikan buat mereka. Pandemi akan jadi roba endemi, dan ekonomi kami tetap kuat, tetapi berkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.